Nah, oke, kembali lagi bersama saya di FF Sport dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama atau untuk kita simak bersama atau untuk kita urus bersama pemirsa, di mana para penggemar kita, penggemar sepak bola kita ya, di Indonesia itu semuanya rata-rata kompak pemirsa dan optimis sesuai dengan analisanya masing-masing bahwa timnas kita Indonesia itu akan memetik kemenangan nantinya di GBK ketika melawan Australia pemirsa. Dengan catatan yang pertama, Australia itu tidak seperti Australia di tahun-tahun sebelumnya yang mana diperkuat oleh beberapa pemain top Eropa yang memang menjadi langganan atau starter di klubnya. Nah, redupnya pemain Australia ya yang mana tidak diperkuat oleh pemain-pemain top Eropa seperti di tahun-tahun sebelumnya, dan disinilah juga berkembangnya para pemain timnas kita yang berkarir di liga-liga top Eropa. Dan juga kemudian catatan lainnya juga timnas Australia itu kan memang dalam keadaan drop ya, down katakanlah, karena memang kalah dari Bahrain dan juga akan bermain di GBK, di mana kita ketahui bersama bahwa atmosfer para supporter itu memang sangat kerasa sekali loh oleh para pemain lawan. Nah, begitulah kira-kira. Dan biar tidak lama-lama pemirsa terkait dengan penjelasan beberapa pengamat kita khususnya, dan mari kita simak lebih dulu pemirsa terkait dengan penjelasan dari beberapa pengamat yang sangat luar biasa sekali untuk penyampaiannya, dan mari kita simak bersama terlebih dahulu pemirsa. Tahun 2011 kita tahan imbang Arab Saudi, tapi ini menjadi modal moral yang bagus ketika kita akan menjamu Australia, dan kebetulan Australia datang juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Baru saja dikalahkan Bahrain 1-0 gitu kan. Artinya pertandingan Indonesia melawan Australia ini akan menjadi pertandingan yang sangat sengit ya. Kalau kita lihat data dan fakta, misalnya memang kita inferior berhadapan dengan Australia. Dari total 19 pertemuan kita hanya sekali menang, 3 kali imbang, 15 kali kalah. Satu-satunya kemenangan yang perlu dikenang dan bahkan bisa jadi stimulan buat kita adalah kemenangan yang diterima pada 28 Agustus 1981 di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Kita menang 1-0 lewat gol Risdianto, dan ketika itu kualifikasi Piala Dunia 1982. Artinya sama dengan sekarang. Sama-sama kualifikasi Piala Dunia, dan kita berharap sejarah yang terjadi pada 43 tahun silam itu kita bisa ulangi di Stadion Gelora Bung Tomo di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti gitu. Iya, untuk mengulang sejarah kita sudah punya modalnya lengkap nggak untuk besok? Stamina, semangat, mentalitas kita sudah di puncak atau bagaimana? Kalau mentalitas kita sudah punya, gitu kan. Kepercayaan diri sudah punya setelah kita menahan Arab Saudi. Cuma permasalahannya lagi-lagi Australia ini pasti berbeda dengan dengan Arab Saudi. Apalagi misalnya di pertemuan terakhir kita melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 kita kalah 4-0. Dan 3 pemainnya diantaranya masih hadir di Australia saat ini. Harry Hotter yang mencetak gol, kemudian Boyle dan Craig Brown yang juga mencetak gol. Tiga-tiganya, ada satu lagi yang nggak hadir adalah Elkan Bagot yang mencetak gol bunuh diri ke gawang kita. Artinya kita punya pengalaman waktu itu kita kalah 0-4 dari Australia. Walaupun di berikutnya di Piala Asia U23 kita menang 1-0 lewat gol Komang Teguh melawan Australia dengan tim yang agak berbeda. Nah, sekarang agak berbeda kan, waktu kita kalah 0-4 kita itu belum ada Martin Paes, belum ada Jay Inces, kemudian belum hadir pula Tom Hay, belum ada Ragnar Oratmangun, belum ada Nathan Choaon. Nah, sekarang kita lebih lengkap dibanding ketika kita kalah 0-4 melawan Australia di Piala Asia lalu. Artinya kita punya modal untuk bisa setidaknya menandingi Australia di pertandingan kali ini. Oke, kita lebih confident lah ya, tapi catatannya jangan overconfident, ya kan? Bung Yes, apa yang bisa Anda sampaikan untuk menghadapi Australia besok? Iya, pertama-tama saya sampaikan selamat ya buat tim nasional kita karena sukses mencuri 1 poin di kandang Arab Saudi. Nah, menghadapi Australia ini, poin yang paling menentukan nanti adalah jangan sampai overconfidence. Ini poin yang sangat menentukan secara non-teknis, karena perjalanan kita itu masih jauh. Dan hasil imbang 1-1 Arab Saudi itu memang luar biasa, tetapi itu belum berakhir. Itu awal dari perjalanan panjang kita. Nah, untuk itu kita harus menjadikan modal itu untuk menata pertandingan-pertandingan berikut, termasuk hari Selasa esok ini dengan penampilan yang terbaik. Tidak overconfidence itu artinya kita tetap konsisten bermain dengan irama kita sesuai dengan apa yang disampaikan, diinginkan oleh Sintayong. Nah, ini saya agak ragu kalau pemain-pemain kita yang kebanyakan mayoritas dari Eropa, lebih khusus Belanda ini, mereka terlalu percaya diri.
Saya kira boleh-boleh saja, tetapi kalau itu berlebihan ini menjadi bumerang. Karena Australia memang tidak sedang baik-baik saja. Australia saat ini bukan Australia di tahun 1990-an atau awal 2000-an. Karena saat itu mereka punya sederet pemain bintang ya. Katakan ada Mark Viduka dan juga Harry Kewell yang bermain di Liga Inggris, lebih khusus di klub Leeds United. Namun saat ini mereka tidak diperkuat oleh pemain-pemain yang secara individu mempunyai reputasi yang baik. Ya, sehingga menurut saya Australia juga tidak sehebat-hebat lagi. Di satu sisi, di sisi lain kita justru mengalami peningkatan yang sangat luar biasa dengan adanya pemain-pemain keturunan itu. Ya. Jadi ini menjadikan persaingan kedua tim ini sangat berimbang. Nah, kita itu beruntung dalam posisi tuan rumah dan didukung oleh supporter yang sangat fanatik. Ya. Kira-kira begitu, Bung Doni. Ya, Bung Gias, ini kan tadi Anda bilang, ini kan pemain-pemain Australia. Orang bilang kan Australia itu kan benua Eropa yang ada di selatan. Ya kan, serpihan Eropa lah Australia itu. Pemain kita juga banyak yang postur Eropa. Jadi Eropa ketemu Eropa. Sebenarnya menguntungkan nggak buat kita ini? Iya, itu yang saya katakan tadi. Memang tipikal permainan selain ya geografis atau budaya mereka lebih tepatnya ke Eropa ya, juga stylish permainan bolanya juga cenderung mengadopsi gaya Eropa. Namun yang saya katakan tadi, Indonesia sekarang atau timnas sekarang ini timnas yang berbeda. Ya. Timnas yang bukan pemain lokal, pemain Melayu. Yang sorry to say, saya sangat mengapresiasi pemain-pemain nasional kita karena tidak semua jelek, tetapi kebanyakan kita itu kadang-kadang tidak percaya diri dan juga secara fisik, secara stamina sangat lemah, sangat kurang. Nah sekarang kita justru terbalik, diperkuat oleh sederet pemain yang secara individu sangat bagus dan juga secara mental, secara kepercayaan diri mereka sangat bagus, sangat baik. Nah ini tentu akan menyulitkan Australia nantinya dan saya sangat yakin ya kita minimal bisa bermain imbang, kalau enggak kita akan meraih kemenangan. Dan ini Australia juga tidak dalam posisi baik-baik saja. Walaupun yang tadi kita lihat sekilas Martin Paes berkomentar bahwa Australia datang dengan niat yang sangat tinggi karena mereka baru kalah, itu wajar saja. Tetapi yang mereka hadapi ini bukan Indonesia 10 atau 20 tahun lalu. Indonesia yang update terkini ini Indonesia dalam tanda petik Indonesia Belanda Eropa. Kira-kira begitu. Iya, oke. Belanda Eropa. Jangan lupa yang baca berita sekarang juga yang wawancara ada Belanda-Belandanya sedikit ini. Tapi bedanya bukan pemain sepak bola. Timnas cabang. Cabang Pulau Mas. Bung Akmal, Ya. ini apa STY akan pakai strategi yang samakah ketika melawan Arab Saudi? Kalau kita kaitkan dengan pemain-pemain kita ditambah stamina yang mungkin posisi puncak, ditambah aspek dukungan supporter. Ya. Ini kan pemain kita banyak yang mental bulldozer kan? Ya, penyerang begitu kan? Nah, Anda mappingnya gimana? Kalau saya ngelihat dari taktik strategi Sintayong sejauh ini ketika berhadapan dengan tim-tim yang punya level di atas, maka dia akan menggunakan pertahanan kompleks defense dengan 5 pemain belakang ya, dengan pola 5-4-1, kemudian bisa bermetamorfosa ketika menyerang menjadi 3-4-3 gitu. Itu yang selama ini dilakukan oleh Sintayong. Tapi Sintayong saya pikir sudah belajar dari 2 pertemuan dengan Australia. Pertama ketika kita kalah 0-4 di Piala Asia 2023, kemudian ketika kita menang 1-0 melawan Australia di Piala Asia U23 dengan materi pemain yang ada di tim nasional Indonesia saat ini hampir mirip gitu kan. Nah, ini yang kemudian mungkin akan jadi bahan evaluasi dan juga tim analis dari Sintayong akan melakukan sejauh mana kekuatan dari Australia saat ini. Australia dirugikan dengan tidak mainnya Koscielny ya, striker mereka yang kemarin melakukan tendangan cukup fatal ke bagian dada dari pemain Bahrain yang kemudian di kartu merah. Tapi mereka dengan ambisi besar untuk bisa menang datangkan John Irdel, pemain dari Denmark yang diharapkan bisa menggantikan peran dari Koscielny. Tapi kalau dari segi materi pemain sejauh ini yang saya lihat lawan Bahrain, Australia agak lemah dalam transisi ketika menyerang gitu kan. Nah, itu pun yang kemudian waktu saya lihat dan analisa ketika melawan Indonesia di Piala Asia 2023,
Australia tidak bermain dengan dengan apa namanya high press. Mereka hanya menunggu kesalahan Indonesia ketika itu. Indonesia salah baru kemudian diserang. Beda ketika berhadapan dengan Jepang. Jepang bagaimana main high press kemudian menyerang total Kenapa? Indonesia. Mereka underdogin Indonesia atau bagaimana? Bukan, karena mereka memahami bahwa kalau mereka bermain dengan high press, mereka akan kelelahan pastinya. Apalagi akan main di Indonesia nantinya kan. Nah ini kan yang terjadi. Saya ingat dua pengalaman yang menarik adalah ketika kita mengalahkan Australia 1-0 pada 1981, 28 Agustus 1981, kita main sore hari waktu itu. Karena tujuannya adalah agar Australia kelelahan secara fisik main di cuaca panas Stadion Gelora 10 November Surabaya. Sama kejadiannya ketika kita main di Liga Champion Asia waktu itu Persik Kediri main jam 12 siang di Stadion Manan Solo mengalahkan Sydney FC. Artinya tadinya saya berpikir kita main siang juga nih untuk menghadapi Australia. Cuma bedanya sekarang pemain kita banyakan yang di Eropa juga. Iya kan? Artinya kalau kita terdampak juga. Iya, kalau itu sudah terdampak ketika kita kemarin kalah 0-2 dari Irak. Kita usaha main sore, ternyata pemain kita kelelahan juga karena rata-rata main di Eropa. Nah, ini problem-problem ini pastinya akan dievaluasi oleh Sintayong dan akan dilakukan cara-cara untuk bisa bagaimana mengalahkan Australia. Kita terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kita menahan imbang Korea 0-0. Menahan imbang Australia 0-0. Ketika itu yang saya ingat 28 Januari 2009 kualifikasi Piala Asia 2011 pelatihnya Benny Dolo dan waktu itu Australia pelatihnya Verbeek, kita tahan 0-0 tapi kemudian kita di Australia kalah 0-1 dan kita gagal lolos Piala Asia. Artinya kita punya pengalaman juga main di GBK. Kalau Bung Yes tadi katakan bahwa kemungkinan kita bisa tahan imbang Australia, kemungkinan besar ada. Tapi dengan materi pemain yang ada saat ini, ya kita harus punya optimisme. Kita harus bisa memenangkan pertandingan ini. Karena kalau kita menang, langkah kita ke depan melawan dua lawan yang menjadi rival terberat kita untuk di kualifikasi Piala Dunia ini, Bahrain dan Cina, itu akan mental kita akan semakin meningkat tentunya. Ini dua Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan penjelasan dari Bung Akmal Marhali dan juga oleh analisa sepak bola kita yang mana ini sangat luar biasa sekali penjelasannya terkait dengan bagaimana nantinya timnas Indonesia melawan Australia. Ya seperti apa menurut kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.